Kelahiran Pedang Iblis bab 1991 Hak istimewa. Iri hati pada Noah dan anggota kelompoknya yang lain hampir merupakan hal yang normal. Semuanya adalah monster yang bisa mengabaikan kesenjangan antar tahapan dan tingkatan. Mereka telah menunjukkan kekuatan superior mereka berkali-kali, dan para pengikut langit dan bumi telah menyaksikan para pemimpin mereka gagal menciptakan tindakan balasan yang efektif. Kekuatan mereka yang tidak masuk akal bahkan sepertinya tidak ada batasnya. Iblis ilahi adalah putra kesayangan nafas. Pedang suci telah berhasil memanggil bangunan besar melewati langit, dan Raja Elbas telah memenangkan taruhan melawan arsitek ilahi. Pencapaian tersebut hanyalah prestasi luar biasa terakhir yang telah dicapai kelompok Nuh, namun itu sudah cukup untuk memasukkannya ke dalam alam legenda. Dunia tidak perlu mendeskripsikan mereka setelah semua yang telah mereka lakukan. Kejutan di benak Nuh dan Raja Elbas bukan datang dari isi permintaan wanita tersebut. Mereka telah melihat hal serupa terjadi pada Robert, dan mereka bahkan menganggap keinginan itu masuk akal. Mereka akan melakukan hal yang sama jika berada dalam situasi sebaliknya. Namun, Robert pernah menjadi kultivator peringkat 8 ketika dia meminta Nuh untuk mengubahnya. Sebaliknya, wanita panggung cair memiliki dunia yang disediakan oleh langit dan bumi. Noah tidak tahu apakah dia bisa membangun kembali sesuatu yang begitu kuat pada levelnya. Peluang untuk gagal akan sangat tinggi bahkan jika dia meminta bantuan Raja Elbas. Fakta bahwa Nuh tidak mempercayai wanita itu merupakan faktor penting lainnya. Segalanya dengan Robert berjalan lancar karena kepribadian ahlinya. Kekuatan iblis juga membuat segalanya lebih mudah. Sebaliknya, ahli tahap cair itu misterius, dan dia mungkin memiliki niat tersembunyi. Aku bisa membunuhmu dan mencoba peluangku melawan langit, ancam Noah, tapi perkataannya hanya membuat senyum wanita itu melebar. Pilihan ada di tanganmu, kultivator itu terkikik. Aku tidak akan mencoba membela diri. Bunuh aku jika harus. Sebuah garis miring mengikuti kata-kata itu. Noah tidak segan-segan menyerang dengan kedua pedangnya. Pukulannya memotong pinggang wanita itu, dan luka dangkal bahkan muncul di dunianya. Noah telah memastikan untuk menyerang secepat mungkin. Bahkan Raja Elbas untuk sementara tetap terpana melihat betapa lugasnya temannya, tetapi keterkejutannya semakin meningkat ketika dia melihat ke arah penggarap tahap cair. Noah menceritakan keterkejutan temannya saat dia memeriksa penggarap tersebut. Serangan mendadak biasanya akan memicu pertahanan bawaan atau alat serupa, tapi tidak terjadi apa-apa pada wanita itu. Dia tidak melihat tebasan itu datang, tapi dunianya tidak bereaksi bahkan setelah itu. Dia hanya membatasi dirinya untuk tersenyum ketika dia memahami apa yang telah terjadi. Apakah kamu mempunyai keinginan mati? Noah bertanya sambil mempersiapkan dirinya untuk melakukan tebasan lagi. Semua orang di langit sudah mati, wanita itu tertawa gembira. Banyak yang telah bergabung dengan langit dan bumi ketika mereka masih bisa menjanjikan keabadian dan stabilitas, tapi lihatlah mereka sekarang. Terobosan yang dilakukan oleh seorang kultivator peringkat 8 telah memaksa mereka untuk meninggalkan sebagian besar hukum yang berhubungan dengan jalur pedang. Kamu tidak tahu bagaimana caranya banyak dari kita yang meninggal dalam peristiwa itu. Dunia gelap memenuhi area tersebut dan menyelimuti ketiga ahli tersebut di alam yang tidak dapat diinspeksi oleh langit dan bumi. Namun kata-kata kultivator tersebut akhirnya memicu reaksi di langit. Sebuah petir putih dengan kekuatan di peringkat ke-9 jatuh dan mengarah ke bercak hitam besar yang mencemari putihnya. Nuh dan Raja Elbas merasakan datangnya sambaran petir dan memutuskan siapa yang harus menanganinya hanya dengan pandangan sekilas. Raja Elbas melesat keluar dari dunia gelap dan memanggil jubah emas itu lagi untuk memperkuat tombaknya dan melemparkannya ke arah serangan yang datang. Tombak itu meledak menjadi nova yang panas ketika bertemu dengan sambaran petir. Dampak antara kedua teknik tersebut mengguncang tatanan dunia dan menghancurkan seluruh bagian putihnya. Retakan besar terbuka, namun badai kesulitan mencapainya karena energi pembakaran yang masih tersisa di area tersebut. Energinya akhirnya menyebar dan membiarkan badai memperbaiki warna putihnya. Raja Elbas telah mengatasi sambaran petir itu dengan satu serangan, tapi dia harus mengorbankan tombaknya dalam prosesnya. Beruntung baginya, dia telah mengumpulkan materi yang tak terhitung jumlahnya belakangan ini. Raja Elbas kembali ke dunia gelap dan menatap wanita itu segera setelah dia merasa wanita itu bisa merasakan tatapannya. Noah dari tadi tetap diam sementara temannya mengurus petir tersebut, namun dia tidak ragu untuk menyuarakan pertanyaan sekarang. Apa itu tadi? Mengapa langit dan bumi menyerang kita? Kami memiliki beberapa batasan, jelas kultivator tahap cair. Kami tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang langit. Keberadaan kami bisa berubah menjadi mercusuar yang menarik hukuman. Penjelasan itu masuk akal. Pengikut langit dan bumi tidak bisa memiliki kebebasan penuh. Namun Nuh dan Raja Elbas mau tidak mau memikirkan sosok unik yang sepertinya tidak mematuhi aturan tersebut. Bagaimana dengan seorang kultivator bernama Caesar? Raja Elbas bertanya. Dia adalah dunia yang aneh di antara sistem langit dan bumi, ejek wanita itu. Saya tidak tahu banyak tentang dia. Saya pernah mendengar rumor,
tapi kami tidak terlalu banyak berinteraksi. Apa sebenarnya yang kamu lakukan di dalam langit? Nuh bertanya. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenal orang lain jika kamu adalah bagian dari sistem yang sama? Apakah kamu siap menghadapi hukuman lain? Wanita itu menggoda, tapi Noah melanjutkan dengan pertanyaan lain. Mengapa kamu tidak merawat mereka? Saya tidak bisa, ungkap kultivator tahap cair. Kekuatanku berasal dari langit dan bumi. Mereka akan mengambilnya segera setelah mereka merasa bahwa aku menggunakannya untuk menghalangi hukuman mereka. Nuh dan Raja Elbas saling melirik dan terdiam. Mereka tidak bisa melepaskan kemungkinan untuk belajar lebih banyak tentang langit. Ada kemungkinan wanita itu berbohong dan semuanya hanya tipuan, tapi mereka bisa mengambil keputusan setelah mendengar apa yang dia katakan. Sambaran petir berjatuhan tanpa henti di area tersebut, dan Nuh serta Raja Elbas bergantian untuk menanganinya. Pertanyaan mereka berlanjut segera setelah mereka bersatu kembali di dunia gelap, dan hukuman datang setiap kali mereka mendengar jawaban. Nama kultivator tahap cair adalah Sepunia. Dia memberitahu Nuh dan Raja Elbas semua yang dia bisa, tetapi dia akhirnya harus berhenti karena hukuman semakin berat setelah setiap jawaban. Kedua ahli itu harus berhenti menanyainya ketika petir mulai membatasi tahap padat dalam hal kekuatan. Ternyata kehidupan di langit jauh berbeda dari apa yang dibayangkan Nuh dan Raja Elbas. Lapisan kulit putih punya kota, tapi itu bukan wilayah sosial sebenarnya. Para kultivator di dalam diri mereka menghabiskan waktu mereka dalam keadaan kesurupan yang menghubungkan mereka dengan pikiran langit dan bumi. Mereka pada dasarnya menjadi bagian dari penguasa dan membantu mereka mengatasi beberapa masalah yang menimpa mereka. Mayoritas pembudidaya yang tinggal di langit bertindak sebagai alat yang dimaksudkan untuk meringankan sebagian tekanan yang harus terus-menerus ditanggung oleh para penguasa. Namun, hubungan itu memperjelas bahwa langit dan bumi secara keseluruhan menderita ketika kemenangan mereka semakin dekat. Menurut kata-kata Sepunia, langit dan bumi menjadi tidak stabil akhir-akhir ini, setidaknya lebih dari biasanya. Mereka telah membuang banyak hukum setelah terobosan Sword Sein karena mereka perlu menyeimbangkan apa yang telah hilang, dan ketegangan juga mulai meningkat. Pengikut langit dan bumi dapat merasakan perubahan pada pemimpin mereka ketika mereka beristirahat di langit. Mereka merasakan kekacauan, dan kegelisahan pun tak terelakkan lagi. Selain itu, para penggarap itu juga mengakui bahwa para penguasa mungkin akan mengubah mereka semua menjadi umpan meriam. Hanya sedikit ahli yang memiliki posisi istimewa dan tidak akan tersentuh. Kelahiran Pedang Iblis bab 1992 tipe. Ternyata langit memiliki dua jenis penggarap yang berbeda. Langit dan bumi membedakan antara keberadaan yang dapat mereka buang dan keberadaan lainnya yang harus mereka pertahankan dengan cara apapun. Nuh dan Raja Elbas awalnya sulit mempercayai wahyu tersebut. Mereka tidak peduli langit mengirimkan sambaran petir. Tidak masuk akal bagi langit dan bumi untuk memiliki kelompok penggarap yang memiliki hak istimewa ketika mereka memiliki hukum tersebut. Namun, penjelasan fitur tersebut ternyata lebih sederhana dari perkiraan mereka. Langit dan bumi tidak maha tahu, dan mereka tidak bisa langsung memahami segala sesuatu tentang hukum. Beberapa keberadaan bisa lepas dari pengetahuannya yang luas. Nuh dan Raja Elbas telah melihatnya berkali-kali. Anggota kelompok mereka adalah contoh sempurna dari para ahli yang tidak dapat dipahami oleh langit dan bumi. Para penguasa ingin menyerap mereka karena alasan tersebut, dan mereka bahkan bersedia memberikan perlakuan khusus untuk beberapa dari mereka. Langit takut melanggar beberapa hukum. Langit dan bumi mencoba mengajak beberapa penggarap untuk bergabung dengan sistem mereka sendiri sehingga mereka dapat melestarikan keberadaan tersebut. Selain itu, menurut kata-kata Sepunia, para ahli itu akan memiliki posisi istimewa setelah naik ke lapisan putih karena kemampuan mereka mengendalikan makna unik yang sebenarnya. Banyak dari para pembudidaya itu akan berubah menjadi alat setelah langit dan bumi belajar menggunakan hukum mereka dengan benar. Namun, beberapa dari mereka berhasil mempertahankan posisi istimewa mereka selama seluruh era, yang jelas membuat mereka terkenal di angkasa. Caesar ternyata adalah salah satu dari dunia yang memiliki hak istimewa itu. Dia telah berada di langit sebelum Sepunia, dan namanya sudah terkenal selama kenaikannya. Sebaliknya, Sepunia hanyalah alat yang dimaksudkan untuk meringankan tekanan langit dan bumi. Para penggarap yang menganggap langit dan bumi hanya sebagai alat tidak terlalu buruk, tapi mereka juga tidak sepenuhnya bebas. Terlebih lagi, situasi mereka tidak jelas, terutama ketika para penguasa semakin tidak stabil seiring dengan semakin dekatnya kemenangan mereka. Keinginan Sepunia untuk meninggalkan langit adalah tindakan sederhana untuk mempertahankan diri. Dia merasa bahwa dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup sendiri karena Noah dan timnya telah menunjukkan jalan yang berbeda kepadanya. Sepunia bahkan siap menghadapi kemungkinan terburuk. Dia tahu bahwa memisahkan dirinya dari sistem langit dan bumi tidak akan memberinya kekuatan spektakuler yang dimiliki Nuh dan teman-temannya. Dia mungkin meninggalkan langit hanya untuk mati dalam hukuman pertama yang dijatuhkan penguasa setelahnya, tapi itu tidak masalah baginya.
Dia bisa menerima kematian selama itu terjadi atas kemauannya sendiri. Nuh mulai menyukai kultivator tersebut setelah interogasi yang panjang dan berbahaya. Sepunia tahu bahwa dia tidak pernah menjadi sesuatu yang istimewa di antara para kultivator peringkat 9. Namun dia menolak mati karena keinginan para pemimpin yang bahkan tidak bisa membunuh ahli peringkat 8. Noah hanya bisa menghargai keberanian dan tekadnya, tapi hal itu memaksanya untuk mempertimbangkan segala hal yang bisa berakibat buruk. Pertama-tama, Noah belum memastikan bahwa Sepunia mengatakan yang sebenarnya. Semuanya bisa jadi merupakan siasat langit dan bumi untuk menanam mata-mata di kelompoknya sebelum misi di angkasa. Dia bahkan tidak bisa menguji kejujurannya dengan benar. Menerima dia ke dalam kelompoknya adalah risiko yang bisa merugikannya. Masalah lainnya adalah proses sebenarnya yang memungkinkan Sepunia meninggalkan sistem langit dan bumi. Noah harus memaksakan dirinya hingga batas kemampuannya hanya untuk mengembangkan eksistensi yang bisa mendekati dunianya saat ini dalam hal kekuatan. Itu bahkan bukan akhir dari segalanya. Sepunia akan kehilangan banyak pengetahuannya tentang langit begitu dia meninggalkan sistem langit dan bumi. Nuh perlu menghancurkan dan membangunnya kembali, sehingga sebagian dari dirinya akan hilang secara alami. Segalanya tampak terlalu rumit. Noah merasa bodoh karena mempertimbangkan permintaan itu, tapi masalahnya tetap ada. Langit terlalu berbahaya untuk menolak bantuan gratis. Dia mempunyai kesempatan untuk membuat misi itu lebih mudah, tapi dia ragu untuk melanjutkan karena semua masalah yang mungkin muncul. Saya menentang ini, Raja Elbas akhirnya mengumumkan. Taruhannya terlalu tinggi saat ini. Kami sudah percaya diri untuk terbang bahkan sebelum bertemu denganmu. Permintaanmu tidak akan mengubah itu. Itu berlebihan, Sepunia terkikik, tapi Raja Elbas pura-pura tidak mendengarnya. Nuh terus diam. Raja Elbas benar. Risikonya terlalu besar, tapi ini bisa menjadi titik awal untuk masa depan. Dia bisa menang banyak dengan pertaruhan itu. Dia sudah bisa melihat gerombolan penggarap mencarinya setelah memutuskan untuk meninggalkan langit. Prosesnya tidak hanya akan menurunkan kekuatan langit dan bumi. Hal ini juga akan mengurangi jumlah ahli yang membantu mereka menghadapi tekanan terus-menerus yang menimpa mereka. Raja Elbas tampaknya bersedia membantu masalah tersebut jika Nuh memutuskan untuk membantu Sepunia, jadi pilihan ada di tangannya. Dia harus memutuskan bagaimana melanjutkannya, tetapi kedua pilihan tersebut memiliki argumen yang bagus. Kenapa kamu malah menyerahkan dirimu pada langit dan bumi? Noah memecah kesunyiannya dengan sebuah pertanyaan. Sudah lama sekali, jawab Sepunia dengan nada gembira. Saya tidak yakin saya dapat mengingat setiap detailnya. Kamu harus mencobanya karena hidupmu bergantung pada itu, kata Noah dengan nada dinginnya. Mata Sepunia membelalak. Kata-kata Noah berarti dia sedang mempertimbangkan untuk membantunya. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Dia membayangkan serangkaian ujian, lebih banyak interogasi, persidangan, dan bahkan penyiksaan. Dia tidak mungkin membayangkan bahwa ceritanya mungkin cukup. Aku tidak bisa menemukan jumlah tahun yang tepat, seru Sepunia dengan nada serius sambil melihat ke suatu tempat di dunia gelap untuk berkonsentrasi. Saya juga tidak yakin bisa memberi Anda angka yang samar-samar. Waktu berlalu dengan cara yang berbeda saat mengalami trans. Saya telah kehilangan puluhan ribu tahun tenggelam dalam pikiran langit dan bumi. Kami tidak peduli tentang itu, tegur Raja Elbas. Kami ingin tahu bagaimana kamu bisa bergabung dengan langit dan bumi. Oh, itu mudah, seru Sepunia. Saya ingin mencapai puncak. Saya berjuang untuk maju sendiri, dan saya menyerah ketika langit dan bumi akan membunuh saya. Tidak ada yang istimewa. Apakah kamu menyerahkan duniamu karena kalah? Noah bertanya saat kerutan muncul di wajahnya. Apa yang harus aku lakukan? Sepunia menjawab, tidak ada gunanya mati ketika aku punya kesempatan untuk hidup. Apakah kamu pikir kamu bisa mencapai tingkatan langit yang lebih tinggi dengan kekuatanmu? Raja Elbas bertanya, kekuatanku, ucap Sepunia sebelum melihat tubuh menggairahkannya dan memahami apa yang dia maksud. Itu tidak terlalu berguna di level kita, bukan? Bagaimana kamu bisa mempertimbangkan hal itu? Jangan bilang kalau aku tipemu. Saya tidak punya tipenya, Raja Elbas segera mengoreksinya. Semua orang di langit tahu kalau kamu punya tipe, komentar Sepunia, setidaknya punya. Aku akan memberikan apa yang kamu inginkan jika kamu memberitahuku segalanya tentang itu, usul Noah. Kesepakatan. Sepunia tidak segan-segan berteriak. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk menerima calon mata-mata hanya untuk mendapatkan lebih banyak materi menggoda tentangku? Raja Elbas mendengus. Lebih banyak materi yang menggoda dan seseorang yang bisa menggodamu? Jelas Noah dengan seringai lebar muncul di wajahnya. Ini sangat berbeda. Kelahiran Pedang Iblis bab 1993 luar biasa. Nuh tidak menerima permintaan Sepunia karena potensi pengaruhnya terhadap Raja Elbas. Dia menganggap fitur itu lucu, tapi dia tidak akan berani mengambil risiko sebesar itu karena alasan bodoh itu. Masalah tersebut tidak memiliki solusi nyata karena setiap jalan memiliki masalah, jadi Noah harus mengandalkan instingnya.
Misi di angkasa membutuhkan seorang penolong, dan potensi keberhasilan akan membuat langit dan bumi kehilangan banyak pengikut. Potensi keuntungannya sangat besar, jadi dia memutuskan untuk melanjutkan. Keputusan tersebut tidak membuat Raja Elbas dan Nuh langsung pindah ke proyek tersebut. Ada hal lain yang harus mereka lakukan di area itu, dan Sepunia sudah memberi mereka penjelasan tentang hal itu. Nuh, Raja Elbas, dan Sepunia terbang menuju pohon besar itu. Kultivator tahap cair hampir tidak mengeluarkan aura apapun karena banyaknya batasan yang diterapkan kedua ahli padanya. Namun, dia masih bisa memberikan sedikit kekuatan dan menambahkan penjelasan lain tentang tanaman ajaib yang agung itu. Sungguh luar biasa membayangkan bahwa langit dan bumi tidak ada hubungannya dengan hal ini, komentar Sepunia. Ini hanyalah tanaman ajaib yang mampu memakan badai. Para pemimpin saya percaya bahwa spesiesnya adalah kesalahan mereka. Lebih banyak pohon seperti ini mungkin akan muncul saat kemenangan mereka semakin dekat. Menurut perkataan Sepunia, pohon itu adalah salah satu spesies yang lahir karena cacat yang secara alamiah dihasilkan oleh langit dan bumi. Mereka akan menang, jadi sebatang pohon yang mampu memakan hukum kacau mereka muncul. Langit dan bumi telah memperlakukan pohon itu seperti keberadaan menyusahkan lainnya. Mereka berencana untuk menyerapnya ke langit, namun sifat tanaman yang hampir tidak berbahaya memungkinkan mereka membiarkannya tumbuh. Pemahaman para penguasa akan jauh lebih baik jika mereka memberantasnya ketika sudah berada di tingkat atas. Sial bagi para penguasa, Nuh dan Raja Elbas telah tiba di tempat kejadian. Kedua ahli itu tetap terkesima melihat besarnya tanaman itu. Mereka belum pernah melihat makhluk hidup sebesar ini dengan mata kepala sendiri. Ketangguhan bagasinya juga luar biasa. Namun, pohon itu tampak hampir tidak memiliki tindakan pertahanan. Itu hanya tumbuh dan mempengaruhi langit di sekitarnya dengan auranya. Raja Elbas menginginkan banyaknya material yang bisa dia peroleh setelah memotong tanaman ajaib yang begitu besar. Pohon itu sendiri memiliki potensi untuk melampaui apa yang telah ia menangkan dalam taruhan melawan arsitek ilahi. Kamu ingin memotongnya kan? Raja Elbas bertanya saat ekspresinya menjadi gelap. Tentu saja aku ingin memotongnya, dengus Noah sambil mengayunkan pedang terkutuklah di atasnya. Idiot ini tidak mendekati terobosan setelah membunuh kultivator lainnya. Bisakah tanaman ajaib mengisi celah itu? Raja Elbas melanjutkan. Biasanya, tidak, Noah mengungkapkan, tapi ini bukan tanaman ajaib biasa. Menurutku akan lebih mudah untuk memotong seluruh wilayah dengan satu tebasan. Pastikan untuk tidak merusaknya, Raja Elbas memperingatkan, dan jangan memaksaku datang ke sini untuk mengambil bagianku. Aku ingin setengahnya, akar atau cabang, Nuh bertanya. Kami akan membaginya secara merata, seru Raja Elbas. Aku akan mencari dahannya, bisik Noah. Jangan coba-coba menipuku, kata Raja Elbas. Pertengkaran kalian jauh berbeda jika didengar dari dekat, komentar Sepunia. Kamu tidak punya hak untuk berbicara sampai kamu mendapatkan keberadaan baru, Raja Elbas mengingatkan. Nuh mengabaikan kedua ahli itu untuk terbang mendekati pohon itu. Dia merasa berada di sisi gunung besar yang memiliki rongga dan terowongan dalam strukturnya. Batangnya sangat besar sehingga beberapa kelompok binatang ajaib telah mengambil bagian dalamnya sebagai sarang mereka, tetapi kekuatan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan Nuh. Raja Elbas telah menandai separuh pohon itu dengan cahaya keemasannya. Cahaya itu menghilang ketika Nuh mendekatinya dan mengizinkannya memeriksa besarnya apa yang harus dia potong. Dia bahkan tidak bisa melihat sisi tanaman ajaib dari posisi itu, dan dia merasa cukup yakin bahwa satu tebasan saja tidak akan cukup untuk menghancurkan struktur besar itu. Noah tidak membuang waktu dan membangkitkan ambisinya. Dia tidak perlu memberdayakan tubuhnya atau teman-temannya di sana. Pedang terkutuklah harus melakukan semuanya sendiri, dan dia merasa yakin bahwa pedang itu dapat berhasil dalam tugasnya. Rasa haus darah secara alami keluar dari tubuhnya ketika ambisinya mulai memberdayakan pedang terkutuklah. Nuh tidak bisa menekan efek pedang itu ketika dia mendorong kekuatannya melewati batas peringkat ke-8. Pikirannya yang keras beresonansi dengan amukan energi yang keluar dari senjatanya dan menghasilkan suara bernada tinggi yang ditakuti oleh lawan sebelumnya. Nuh membiarkan ambisinya memberdayakan pedang terkutuklah selama diperlukan. Bilahnya baru saja membuka kemampuan baru, jadi ia masih terbiasa dengan kekuatan itu. Ia tidak tahu berapa banyak hukum Nuh yang bisa diambil, tapi ia memastikan untuk tidak menahan diri. Suara-suara bernada tinggi menjadi sangat keras sehingga potongan-potongan batang pohon hancur bersamaan dengan langit di sekitarnya. Daerah di sana jauh lebih sulit, tetapi Nuh mendorong pedang terkutuklah menuju batas yang bahkan tidak disaksikan oleh penggarap tua itu. Nuh ingin menyelesaikan terobosannya sekarang. Pedang terkutuklah memiliki strukturnya untuk berevolusi. Ia telah mengumpulkan cukup banyak haus darah untuk memicu proses itu. Hanya diperlukan sedikit dorongan yang memanfaatkan teknik barunya untuk melompat ke peringkat superior. Noah tahu bahwa satu tebasan saja tidak mungkin cukup di sana, tapi dia tetap mencobanya.
Dia menuangkan gelombang ambisi ke dalam pedangnya dan membiarkan suara bernada tinggi itu semakin kuat hingga telinganya pun mulai berdarah. Cedera itu akan membuat banyak pembudidaya melepaskan serangannya, namun Nuh hanya membiarkan prosesnya berlanjut. Retakan akhirnya muncul di tubuh Noah. Dia melihat luka meluas di kulitnya karena intensitas suara bernada tinggi, dan dia tersenyum melihat pemandangan itu. Pedang terkutuklah bisa tumbuh sangat kuat, tapi ia harus menyelesaikan langkah itu untuk mendekati kondisi superior itu. Tangan Nuh mulai gemetar. Bilahnya tetap diam, tetapi kekuatan yang mengalir melalui strukturnya bahkan memaksa kekuatan fisiknya yang besar untuk mundur selangkah. Tetap saja, dia tidak mungkin melepaskan pedang terkutuk itu, jadi dia menggunakan sebagian dari ambisinya untuk menstabilkan tubuhnya dan memperkuatnya. Tidak ada tebasan yang mengikuti hilangnya suara bernada tinggi. Segalanya tiba-tiba menjadi sunyi, dan energi yang terkumpul di pedang terkutuklah lenyap tanpa menimbulkan dampak apapun terhadap lingkungan. Noah telah menyerang, tapi dia tidak menimbulkan gelombang kejut atau kejadian serupa. Bahkan bagasinya tampak masih utuh, tapi dia tahu seberapa dalam dia telah menyakitinya. Sekali lagi, pikir Noah sebelum mengulangi prosesnya. Raja Elbas dan Sepunia menyaksikan pemandangan itu dengan mata penasaran. Tampaknya tidak berbuat banyak dari luar, namun mereka berusaha semaksimal mungkin mengikuti jejak energi yang ia keluarkan. Semuanya masuk ke dalam pohon sebelum menghilang, tapi tidak ada kerusakan yang muncul. Namun, aura peringkat 9 tiba-tiba memenuhi langit. Noah mengangkat pedang terkutuklah dan menunjukkan bagaimana senjata itu akhirnya maju, tapi kejadian itu membuat kedua temannya bingung. Bagaimana ia bisa berevolusi tanpa memotong apapun? Raja Elbas bertanya, tapi Nuh menunjukkan kerutannya mendengar pertanyaan itu. Noah menggelengkan kepalanya dan membanting telapak tangannya ke pohon. Seluruh area bergetar, dan gempa bumi terjadi di permukaan jauh di bawah. Tapi sebagian dari batangnya tergelincir dan memperlihatkan bagaimana batang itu tidak lagi terhubung ke dasarnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1994 Perencanaan. Raja Elbas terbang ke depan untuk merebut sebagian pohon miliknya. Dia kemudian bertengkar sedikit dengan Nuh untuk membagi akar dan cabang, yang memberikan kesempatan kepada Nuh untuk menguji kekuatan baru dari pedang terkutuklah. Tahap pengujian tidak berlangsung lama. Nuh disegel tanah untuk mengungkap akarnya, dan serangannya berhasil membuka jurang besar yang membuatnya puas dengan kekuatan baru pedang itu. Namun, kelemahan yang ditimbulkannya ternyata terlalu sulit untuk diatasi dalam situasi aman tersebut. Nuh telah berhenti menggunakan ambisinya untuk memberdayakan tubuh dan pedangnya saat dia berusaha melingkari pohon itu. Dia bahkan tidak bergantung pada zat yang tidak stabil itu karena dia ingin melihat seberapa dalam pedang terkutuklah itu akan menyakitinya, tapi dia telah salah menghitung kekuatannya. Pedang terkutuklah itu bisa membuat tubuhnya meledak bahkan ketika ia melepaskan tebasan yang tidak membangkitkan haus darahnya secara keseluruhan. Noah harus berhenti merawat pohon itu dan pulih setelah satu serangan yang membuatnya menyimpan pedangnya. Dia merasa senang telah mendapatkan aset kuat lainnya, namun dia juga menyadari betapa berbedanya permasalahan di masa lalu. Telah terjadi bahwa asetnya telah melampaui tingkat pusat kekuasaannya. Nuh telah berhasil menyeimbangkan kelemahan yang ditimbulkan oleh beberapa senjatanya. Tetapi peringkat ke-9 mengungkapkan tantangan baru. Nuh telah memaksakan potensi keberadaannya untuk meningkat, dan efek itu menyebar ke teman-temannya. Malam menjadi jauh lebih kuat dari yang seharusnya setelah invasi, dan hal yang sama terjadi dengan pedang terkutuklah. Penambahan teknik pada keberadaan pedang terkutuklah yang telah meningkatkannya ke tingkat yang tidak dapat diprediksi oleh Nuh. Kekuatan kelemahannya saat ini bisa mengubah tubuhnya menjadi bubur berdarah alih-alih meninggalkannya dengan luka yang dalam. Nuh pada dasarnya tidak dapat menggunakan pedang terkutuklah tanpa zat yang tidak stabil. Bahkan tubuhnya yang luar biasa tidak dapat menahan apa yang mampu dilakukan oleh pedang itu sekarang. Kesadaran tersebut tidak menghentikan Nuh untuk membantu Raja Elbas membagi pohon tersebut. Yang terakhir menyimpan tanaman ajaib yang sangat besar di dalam sosoknya sementara Nuh langsung menyalakannya. Tubuhnya memperoleh dorongan yang luar biasa, namun tetap berada di belakang dan Tian dalam hal kedekatan dengan peringkat ke-9. Langit dan bumi tidak bereaksi terhadap kematian tanaman ajaib. Rencana besar mereka untuk pohon itu tampaknya tidak layak mendapat hukuman. Nuh dan Raja Elbas bisa langsung fokus pada langkah mereka selanjutnya, dan suasana di antara masa lalu mereka berubah. Sepunia hampir merasa perlu bertanya apakah ada sesuatu yang salah ketika dia melihat kedua ahli itu bersatu kembali, tapi dia menahan diri saat melihat konsentrasi mereka yang di dalam. Nuh dan Raja Elbas sudah mulai berpikir tentang dunia mitra tahap cair. Apa yang kamu punya? Raja Elbas bertanya saat keduanya membawa Sepunia ke tanah. Dia harus kehilangan sebagian dari kekuatannya, jelas Noah. Tidak mungkin membiarkan tingkat kultivasinya tetap utuh dengan metode kami. Kami tidak cukup tahu tentang dunia. Apa yang kita bicarakan? Raja Elbas melanjutkan. Haruskah kita bekerja demi dunia atau hukum? Menurutku dunia ini lebih baik, tebak Noah. Sesuatu di peringkat terbawah ke-9 mungkin berhasil,
tapi aku tidak ingin mengubahnya menjadi boneka. Dia mungkin masih menjadi mata-mata potensial, Raja Elbas mengingatkan. Terus, Nuh bertanya, siapa yang peduli dengan risikonya? Kami akan membunuhnya jika dia mengkhianati kami. Sepunia mendengarkan percakapan itu dalam diam. Dia tidak suka menjadi topik utama pembicaraan kejam itu, tapi dia tidak menyuarakan ketidaksetujuannya. Dia tahu seperti apa keberadaan Nuh dan Raja Elbas. Semua orang di angkasa menyadari pendekatan sinis mereka dalam proyek mereka. Menurutku pemurnian sederhana tidak akan berhasil, Raja Elbas mengumumkan sambil mulai mengisi lubang besar yang ditinggalkan oleh pohon dengan formasi. Itu hanya akan membunuhnya, jawab Noah. Kita tidak bisa memurnikan sesuatu yang bahkan bukan miliknya. Dunianya saat ini tidak lebih dari salinan yang diciptakan oleh langit dan bumi, jadi segala sesuatu tentangnya adalah bagian dari sistem mereka. Kalau begitu, kami sedang mengerjakan ide intinya, seru Raja Elbas. Bisakah kita memupuk suatu eksistensi hingga menjadi sebuah dunia? Nuh bertanya. Itu mungkin berhasil, ungkap Raja Elbas. Ambisimu harus menjadi bagian inti dari nutrisi, tapi aku bisa menemukan sesuatu yang cocok. Kedua ahli tersebut menyampaikan pidato secara keseluruhan meskipun menggunakan kalimat pendek. Mereka telah bersama begitu lama sehingga beberapa kata saja sudah cukup untuk menggambarkan gagasan mereka. Pengetahuan mereka tentang metode prasasti melakukan segalanya. Nuh membuka dunia gelap untuk menutupi sebagian lubang dan menciptakan area yang tidak dapat diperiksa oleh langit dan bumi. Raja Elbas menambahkan formasi di bagian luar laut padat, yang menjadi padat setelah prasasti tersebut menyebarkan efeknya. Sebuah bangunan besar segera menjadi hidup ketika kedua ahli bekerja sama untuk menciptakan area yang mampu menampung proyek mereka. Nuh dan Raja Elbas harus memastikan bahwa langit dan bumi tidak dapat ikut campur, tetapi mereka juga harus menambahkan banyak perlindungan untuk menekan ledakan kekuatan yang mungkin terjadi. Noah dan Raja Elbas membawa Sepunia ke dalam ruangan khusus yang masih menampilkan materi gelap dalam bentuk mentahnya. Noah ingin meninggalkan sebagian energinya dalam keadaan itu karena dapat berubah sifatnya untuk menghadapi masalah yang tidak terduga. Yang mungkin muncul karena apa yang dia dan temannya coba lakukan. Tunjukkan kepada kami duniamu, Raja Elbas mengumumkan setelah dia selesai menempatkan prasasti di dinding hitam pekat melewati lapisan materi gelap. Sepertinya aku telah kehilanganmu, Sepunia tersenyum. Apakah kamu keberatan menjelaskan apa yang akan kamu lakukan? Dia bahkan menginginkan penjelasannya, desah Raja Elbas. Apakah kamu benar-benar ingin mempertahankan potensinya? Kami tidak dapat memisahkanmu dari langit dan bumi karena duniamu saat ini adalah milik mereka. Jelas Noah tanpa menjawab pertanyaan Raja Elbas. Kami juga tidak bisa mendapatkan kembali dunia nyatamu, jadi kami perlu menciptakan sesuatu yang mampu mencerminkan ide inti yang terkandung dalam kekuatanmu saat ini. Bukankah itu yang dilakukan langit dan bumi? Sepunia bertanya. Langit dan bumi menyempurnakan kekuatanmu sebelum meninggalkanmu dengan versi yang lebih lemah, dengus Raja Elbas. Kami berencana untuk membuat versi yang lebih baik dari kekuatan Anda saat ini tanpa menghilangkan potensi Anda. Untuk melakukan itu, kami perlu menciptakan sesuatu yang cocok untuk Anda segera. Secara teori, tidak mungkin menghasilkan dunia yang cocok jika contoh yang kita berikan adalah versi yang cacat, lanjut Noah. Namun, kita bisa menghindari masalah ini dengan menggunakan kekuatanmu saat ini sebagai landasan bagi keberadaanmu yang baru. Satu-satunya masalah adalah menumbuhkannya dengan benar. Pertumbuhan, Sepunia bertanya ketika kebingungan memenuhi wajah cantiknya. Kita tidak bisa menciptakan dunia secara langsung, jelas Raja Elbas. Produk ini tidak akan cocok untukmu karena akan membawa pengaruh kita. Namun, situasinya akan berbeda jika kita menumbuhkan sesuatu dari peringkat dewa paling bawah dengan bahan bakar yang tepat. Kami membutuhkan dunia Anda untuk menciptakan bahan bakar, tambah Noah. Ini akan memiliki campuran ide inti dan ambisi saya. Apapun yang berisi energi tersebut harus sesuai dengan Anda dan mempertahankan potensi Anda. Kelahiran Pedang Iblis bab 1995 benih. Sepunia telah melihat Nuh dan Raja Elbas sebagai monster luar biasa sepanjang hidupnya. Dia sebenarnya melihat mereka sebagai orang jahat karena dia berhasil mempelajari dan menyaksikan seluruh perjalanan mereka. Sepunia tahu bahwa Nuh dan Raja Elbas bisa menunjukkan kasih sayang dan perhatian terhadap teman-teman mereka, tapi dia selalu mengabaikan fitur itu karena posisinya di langit. Namun, dia merasa terkejut dan bersyukur mengetahui bahwa para ahli itu melakukan yang terbaik untuk menciptakan sesuatu yang tidak akan membuat terjebak di peringkat terbawah ke-9. Nuh dan Raja Elbas akan mendapatkan bantuan Sepunia bahkan jika mereka membatasi diri untuk membawa pergi dari sistem langit dan bumi. Namun, mereka memutuskan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan benar dan memberikan apa yang dia minta. Mereka akan memberikan kesempatan untuk menjadi seperti mereka. Raja Elbas menghapus sebagian besar batasan dan mengizinkan Sepunia mengungkapkan dunianya. Garis-garis emas menyala di balik lapisan materi gelap segera setelah pengaruh langit dan bumi menyebar di wilayah gelap.
Prasasti itu diaktifkan dan mulai menekan segala sesuatu yang berhubungan dengan penguasa. Kulit Sepunia langsung memucat. Dia merasa seolah-olah seluruh dunianya berada di bawah tekanan berat. Tapi dia menahan sensasi mengerikan itu. Prasasti Raja Elbas telah menyatu dengan dunia gelap untuk menciptakan sepasang yang tidak membiarkan apapun yang berhubungan dengan langit dan bumi mempengaruhi area tersebut, tapi tujuan mereka tidak melibatkan rasa takut terhadap para penguasa. Nuh dan Raja Elbas perlu mengisolasi inti Sepunia, yang tidak akan terjadi jika langit dan bumi mencemari pemeriksaan. Namun, sifat alami komunikasi tahap cair menjadi jelas di bawah tekanan itu. Kekuatan itu adalah satu-satunya bentuk energi yang masih berusaha keluar dari sosoknya. Nuh menghunus pedang terkutuklah dan mendekati penggarap itu. Dia dengan cepat memotong sebagian energi itu sebelum melemparkannya ke Raja Elbas. Bercak di dadanya meledak setelah aksinya, namun lukanya tidak terlalu serius saat itu karena dia mengandalkan zat yang tidak stabil. Raja Elbas mendapati dirinya memiliki jejak energi putih yang membawa aura yang kuat dan menawan. Mereka sepertinya mampu menyembunyikan bagian dari area gelap dengan kekuatan yang mereka keluarkan, namun mereka terlalu lemah dalam bentuk itu untuk mengelabui indera ahlinya. Struktur hitam besar itu adalah benda dalam tahap cair, jadi material gelap dan tulisannya menembus ilusi yang coba diciptakan oleh inti Sepunia. Raja Elbas dan Nuh bahkan tidak perlu fokus pada jalur putih tersebut untuk mempelajari sifat mereka karena sifat luar biasa dari ciptaan mereka. Apakah kamu sudah menyelesaikan pangkalannya? Raja Elbas bertanya, dan Nuh segera mengungkapkan benda oval sederhana di peringkat ketujuh yang seluruhnya terbuat dari materi gelap. Ini benihnya, jelas Noah sebelum meletakkan benda itu di lantai. Materi gelap yang menutupi lantai terbuka untuk menciptakan struktur kubus kecil yang menutup segera setelah Nuh menempatkan benih di dalamnya. Semua orang bisa melihat melewati kotak hitam itu, tapi permukaannya masih mengisolasi benda tersebut dari kemungkinan pengaruh luar. Raja Elbas memulihkan pembatasan di Sepunia, dan garis emas meredup sekarang karena pengaruh langit dan bumi tidak lagi mencoba menyebar di area tersebut. Warna kulit kultivator tahap cair membaik saat kekuatannya menyembuhkan luka yang diderita dunianya karena pedang terkutuklah. Kita perlu melakukan ini beberapa kali, jelas Raja Elbas. Saya harap Anda setidaknya telah mengumpulkan sedikit tekad ini. Aku siap mati, jawab Sepunia setelah memasang senyuman menawan yang hampir berhasil mengalihkan perhatian Raja Elbas. Raja Elbas menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan energi yang mencoba menyerang pikirannya sebelum mendekati Nuh. Yang terakhir sudah sembuh saat itu karena dia mengandalkan salah satu ramuan temannya, tapi dia masih mundur. Raja Elbas mengambil sepotong kecil energi putih di genggamannya dan melemparkannya ke dalam kotak kubus. Materi gelap menerima materi itu dan membiarkannya masuk ke dalam setelah melakukan pemurnian sederhana. Jejak terakhir pengaruh langit dan bumi lenyap seiring dengan hilangnya warna bahan bakar tersebut. Energi yang sekarang tidak berwarna melayang di dalam kotak sebelum perlahan turun menuju benih oval. Sebuah gaya tarik samar keluar dari benda Nuh dan akhirnya menarik kekuatan di atasnya. Benihnya memucat, tetapi tetap hitam. Benda itu tetap diam, namun kedua ahli dapat memastikan bahwa benda itu telah hidup. Ia hanya membutuhkan nutrisi untuk tumbuh sekarang. Raja Elbas mengeluarkan toples aneh yang terbuat dari logam emas yang ditutupi garis-garis cerah. Dia melemparkan sisa energi putih ke dalamnya sebelum menambahkan sebagian materi gelap di bawahnya. Tulisan di toples itu mengotak-atik struktur energi dan memaksanya menemukan keadaan stabil. Bahan bakar putih menyatu dengan materi gelap untuk menciptakan sesuatu yang kuat, namun Raja Elbas tidak merasa puas dengan hasil tersebut. Raja Elbas mulai menambahkan titik cahaya keemasan yang dihasilkan oleh tubuhnya ke dalam toples. Dia memastikan untuk mengisi item tersebut dengan sifat yang berbeda, dan dia bahkan meminta versi spesifik dari materi gelap untuk menyeimbangkan materialnya. Nuh mengikuti arahannya, tetapi Raja Elbas tetap kecewa bahkan setelah toplesnya penuh. Dia mengambil segenggam kekuatan itu dan memasukkannya ke dalam kotaknya, tapi dia membuang yang lainnya. Sepunia tahu bahwa waktunya untuk mengambil bagian dari dunianya telah tiba, tapi dia fokus pada kasus selama prosesnya. Benih tersebut secara alami menyerap energi abu-abu di sekitarnya, dan retakan muncul di permukaannya saat proses selesai. Sesuatu sepertinya akan keluar dari pembukaan itu, tetapi tidak terjadi apa-apa saat Nuh dan Raja Elbas bekerja untuk mendapatkan lebih banyak material. Raja Elbas harus mengulangi proses tersebut berkali-kali dengan toples tersebut untuk mendapatkan kombinasi yang tepat antara energi putih, materi gelap, dan bahan bakar emas. Sepunia pasti sangat menderita, tapi tidak ada yang terlalu peduli dengan masalah itu, dan dia juga sama. Dia menanggung segalanya tanpa menyuarakan komentar kesal. Benih terus terbuka selama proses tersebut. Beberapa cabang telah tumbuh, tetapi tidak menjulur ke atas. Sebaliknya, mereka mencoba menyelimuti barang tersebut. Sekarang giliranmu, jelas Raja Elbas setelah merasa puas dengan ciptaannya. Bagian ini sempurna, jadi jangan merusaknya dengan hukummu. Noah tidak menjawab komentar itu.
Dia meletakkan tangannya di atas toples dan membiarkan pengaruhnya melakukan sisanya. Ambisinya secara alami mempengaruhi bahan bakar yang terkandung di dalam item tersebut dan memaksanya untuk berevolusi sesuai dengan komposisi yang telah ditetapkan Raja Elbas sebelumnya. Mari kita uji seperti ini, seru Raja Elbas akhirnya ketika dia melihat bahan bakar tersebut akan memiliki sifat destruktif. Noah mengangguk dan mengambil toples untuk memasukkan sebagian isinya ke dalam kotak. Benih tersebut segera menyerap energi tersebut dan terus menyebarkan cabang-cabangnya ke sekeliling strukturnya. Semuanya berjalan lancar, jadi Noah menuangkan lebih banyak bahan bakar ke dalam kotaknya. Tidak butuh waktu lama sebelum cabang-cabangnya menutupi keseluruhan benih dengan membuat lapisan oval tepat di sekelilingnya. Item tersebut telah berkembang, namun masih jauh dari level yang diharapkan. Namun, prosedurnya berhasil, jadi hanya masalah waktu sebelum replika dunia sepunia muncul. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1996 Bunga. Awalnya, materi gelap yang membuat benih tidak memiliki arti apapun. Namun penyerapan bahan bakar yang mengandung inti sepunia secara terus-menerus membuatnya berubah menjadi sesuatu yang sangat cocok dengan keberadaannya. Raja Elbas juga memodifikasi bahan bakarnya segera setelah pertumbuhan benih gagal memenuhi harapannya. Dia harus menemukan keseimbangan sempurna antara peniruan keberadaan sepunia dan potensinya, yang memerlukan banyak penyesuaian selama prosesnya. Apalagi toples berisi bahan bakar mengatur besaran tenaga yang bisa masuk ke dalam case. Bahkan mempengaruhi nutrisi tersebut, menjadikannya lebih padat atau lebih tipis tergantung pada apa yang dibutuhkan benih. Sepunia harus menghadapi siklus cedera dan penyembuhan yang tak ada habisnya ketika datang ke dunianya. Prosesnya jauh dari menyenangkan, dan tekanan berat yang menimpanya setiap kali kedua ahli itu harus mengambil lebih banyak inti akhirnya membuatnya melemah untuk waktu yang lebih lama. Sepunia perlahan mulai berantakan, tapi dia tidak pernah mengeluh tentang situasinya. Dia mengerti betapa sulitnya prosedur itu. Jadi dia melakukan yang terbaik untuk tidak mengganggu Nuh dan Raja Elbas. Dia tetap diam saat mereka membuka dunianya untuk mengumpulkan lebih banyak materi dari waktu ke waktu. Benih itu tumbuh dengan mantap, tetapi bentuknya tetap lonjong. Cabang-cabangnya memanjang untuk menambahkan lapisan baru pada permukaannya sebelum bergerak sedikit ke atas dan mengulangi prosesnya. Item tersebut ingin berkembang alih-alih berkembang seperti tanaman ajaib yang sebenarnya. Item tersebut naik dari peringkat ke-7 terbawah ke puncaknya sebelum menghadapi terobosan. Proses ini memerlukan jumlah energi yang lebih tinggi dan menyebabkan transformasi pada strukturnya yang membuatnya mengabaikan semua koneksi ke materi gelap. Benih itu telah berbentuk oval sebesar kepalan tangan, namun terobosan mengubah hal itu. Warnanya cerah dan meninggalkan corak gelap menjadi merah jambu. Terlebih lagi, bentuknya yang pipih dan melunak, namun gagal mengungkapkan detail yang tepat bahkan setelah melangkah ke peringkat ke-8. Nuh dan Raja Elbas hanya dapat melanjutkan prosesnya pada saat itu. Persyaratan item tersebut telah meroket karena terobosan tersebut, namun kedua ahli tersebut dapat dengan mudah memenuhinya. Masalahnya dimulai ketika ia mendekati puncak peringkat ke-8 karena ia mulai membutuhkan jumlah nutrisi yang sama yang akan membawa seorang kultivator biasa ke peringkat ke-9. Kedua ahli itu tidak ingin membuang waktu berburu binatang ajaib atau mengumpulkan badai. Mereka akan menggunakan energi itu untuk diri mereka sendiri jika mereka bisa mendapatkan jumlah yang mereka butuhkan dengan mudah. Tetap saja, mereka juga tidak bisa menghentikan pemeliharaan benih tersebut. Sejujurnya, Nuh dan Raja Elbas telah memutuskan apa yang akan digunakan dalam proses tersebut. Sepunia adalah seorang kultivator tahap cair, dan dunianya mengandung energi yang cukup untuk membuat seorang ahli mengatasi terobosan ke peringkat ke-9. Kedua ahli itu hanya perlu memotongnya lebih banyak untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Prosesnya semakin buruk bagi Sepunia, namun dia adalah seorang kultivator peringkat 9 yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakitnya bukanlah sebuah masalah, terutama dengan tekadnya. Dia setuju untuk menjalani proses baru itu segera setelah para ahli menyarankannya, sehingga item tersebut perlahan mendekati peringkat ke-9. Waktu sebelum terobosan sangatlah penting karena Nuh dan Raja Elbas tidak akan dapat mengubah apapun setelahnya. Mereka harus memulai semuanya dari awal lagi jika item tersebut gagal untuk maju atau tidak menampilkan properti yang mereka butuhkan. Raja Elbas lebih memperhatikan ramuan nutrisi dan membuang seluruh kumpulan nutrisi yang tampak sempurna hanya karena dia tidak melakukan yang terbaik selama pembuatannya. Pendekatannya yang bersemangat hampir membuat Sepunia bercanda, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa saat melihat Noah juga menunjukkan ekspresi serius yang serupa. Waktu untuk terobosan ke peringkat ke-9 akhirnya tiba, tetapi Nuh memutuskan untuk menggunakan kekuatan di dalam kegelapan halusnya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Pil kuat Raja Elbas mencegahnya mengalami koma mental, sehingga dia dapat melanjutkan pengerjaan benih segera setelah menyelesaikan pemeriksaan. Segalanya menjadi sempurna. Nuh hanya perlu memperbaiki lingkungan benih untuk menghilangkan bahkan cacat kecil yang mungkin harus dihadapi oleh terobosan tersebut sebelum memulai kemajuan yang sebenarnya.
item itu berubah lagi. Strukturnya yang hampir datar terbagi menjadi beberapa bagian yang perlahan mulai menyerupai kelopak. Nuh dan Raja Elbas merasa lucu bahwa pendekatan mereka sebenarnya mengarah pada bentuk bunga, tetapi pemikiran itu tidak membuat konsentrasi mereka berkedip. Mereka terus memeriksa prosesnya hingga kreasi mereka stabil di peringkat ke-9. Cukup murni, komentar Noah saat mengamati bunga itu. Kelopak bunganya besar dan lembut. Warnanya yang merah jambu memenuhi kotaknya dengan cahaya lembut dan nyaman, dan putih kuning di tengahnya menambah aroma yang menarik perhatian orang yang menciumnya. Bunga itu telah mencapai keadaan stabil dan kuat, tetapi Nuh tidak menyangka bahwa energi Sepunia dapat menghasilkan sesuatu yang begitu murni. Penggarap dengan efek menawan biasanya memiliki arti yang jauh berbeda, namun ahli yang terkendali tampaknya merupakan pengecualian. Apakah dia masih kecil? Raja Elbas bertanya sambil melihat bunga itu. Mungkin ini hanya ungkapan keinginan terdalamnya, tebak Noah. Ilusi dalam kekuatannya saat ini mungkin merupakan upaya untuk mengubah kenyataan menjadi sesuatu yang lebih bahagia. Kamu sadar kalau aku di sini kan? Sepunia cemberut. Anda benar-benar melihat produk inti saya. Ini memalukan. Sepunia dengan malu-malu menurunkan pandangannya dan berbicara dengan suara yang lucu, tapi Noah dan Raja Elbas bahkan tidak melihatnya. Mereka terus menyuarakan komentar tentang bunga tersebut untuk mendapatkan gambaran tentang keberadaan wanita tersebut sebelum menjadi pendamping mereka. Dia mungkin tidak terlalu berbahaya pada akhirnya, Noah menyimpulkan. Bisakah dia bertarung dengan dunia ini? Raja Elbas bertanya. Mari kita fokus untuk menyelamatkan kenangan sebanyak yang kita bisa. Noah mengubah topik. Kami tidak bisa merusak panduan kami. Proses berikut ini melibatkan salinan sederhana dari kenangan yang tersembunyi di dalam dunia Sepunia. Nuh dan Raja Elbas tidak dapat mengakses semuanya, tetapi mereka memastikan untuk mengambil semua yang mereka bisa dan mengirimkannya ke dalam bunga dalam bentuk nutrisi. Momen untuk mengubah dunia telah tiba pada saat itu. Sepunia mulai merasa cemas ketika dia memahami bahwa dia akan meninggalkan sistem langit dan bumi, tetapi Nuh dan Raja Elbas memulai prosesnya tanpa memperingatkannya. Malam tiba-tiba memotong Sepunia menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan kedua ahli itu melanjutkan untuk menghancurkan dunia segera setelah seluruh bentuknya terlihat jelas. Materi gelap mengambil potongan tubuh Sepunia dan melemparkannya ke dalam bunga. Mereka menyentuhnya segera setelah dunia sebelumnya hancur menjadi kumpulan energi primer yang bergabung dengan energi Nuh yang lebih tinggi dalam penerbangan menuju kasus tersebut. Semuanya menyatu, dan cahaya merah muda yang menyilaukan akhirnya menerangi struktur gelap itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1997 logam. Apa yang kamu ingat tentang langit? Nuh bertanya pada Sepunia. Aku kehilangan banyak hal di sana, Sepunia mengungkapkan sambil mencubit lengannya dengan rasa ingin tahu. Aku tahu semua yang kukatakan padamu, dan aku ingat sebagian kotaku, tapi yang lainnya gelap. Aku ingat pernah kesurupan untuk waktu yang lama, tapi aku tidak bisa menjelaskan banyak. Agak berantakan. Itu sesuai ekspektasi kami, Raja Elbas mengumumkan. Langit dan bumi mungkin telah membatasi bagian pikiranmu itu. Kami menyelamatkan apa yang kami bisa, tapi menurutku para penguasa telah menyembunyikan bagian-bagian penting untuk memastikan bagian-bagian itu hancur. Noah dan Raja Elbas telah melakukan pemeriksaan lengkap terhadap Sepunia segera setelah dia bangun. Pakar tersebut telah mengembangkan 3 pusat kekuatan standar dan dunia sederhana setelah proses tersebut, dan semuanya bekerja dengan sempurna. Tetapi pikirannya belum beradaptasi dengan keadaan barunya. Setiap sensasi terasa berbeda bagi Sepunia. Tubuh, kekuatan, dan kesadarannya telah berubah sehingga melibatkan aspek mendalam dari keberadaannya. Dia telah berubah ketika dia meninggalkan dunia sebelumnya, bahkan kepribadiannya mulai berubah ketika struktur barunya mengevaluasi kembali isi pikirannya. Hasil tes tersebut membuat kedua ahli tersebut benar-benar puas. Sepunia tidak hanya mendapatkan dunia baru yang tidak ada hubungannya dengan langit dan bumi. Dia juga menyimpan beberapa kenangan penting tentang langit, dan keberadaannya bahkan berubah menjadi sesuatu yang sangat aneh. Dunia Sepunia saat ini sederhana saja. Itu adalah ekspresi murni dari kemampuannya yang menawan, yang tidak bergantung pada kecantikannya. Kekuatannya sepertinya mampu mengubah tampilan dunia, namun para ahli menduga kekuatannya jauh lebih dalam dari itu. Meski begitu, baik Nuh maupun Raja Elbas bisa merasakan kekuatan familiar di dalam keberadaan baru Sepunia. Dia membawa keinginan mendalam untuk berkembang. Dunia sendiri tidak ingin tetap berada pada keadaannya saat ini. Kalau begitu, sudah berakhir, seru Raja Elbas setelah interogasi berakhir. Kami telah menciptakan dunia yang mampu berkembang di tengah-tengah peringkat ke-9. Anda mendapat kesempatan kedua. Sepunia sebagian mengabaikan kata-kata Raja Elbas. Ketiga ahli itu sedang duduk di tanah, dengan cahaya langit dan bumi bersinar di atas kepala mereka, tapi Sepunia sepertinya tidak bisa fokus pada sekelilingnya. Dia terus memeriksa tubuhnya, dan dia terkikik setiap kali sensasi asing menyebar di benaknya. Dia masih kecil, desah Raja Elbas tak berdaya.
Beri aku waktu luang, keluh Sepunia sebelum mencubit tubuhnya di tempat yang berbeda. Saya tidak pernah berpikir bahwa sensasi saya bisa memiliki ciri-ciri seperti itu. Mereka hampir identik dengan apa yang saya miliki sebelumnya, tetapi rasanya berbeda, bahkan hampir bebas. Apakah langit dan bumi menahan kemampuanmu untuk merasakan? Noah bertanya sejak dia mengangkat topik itu. Aku tidak akan mengatakannya seperti itu, kata Sepunia, tapi suaranya berubah menjadi melengking ketika sensasi cubitannya menyebar ke seluruh tubuhnya. Saya ingat memiliki sesuatu yang mirip dengan penghalang antara tubuh saya dan pusat kekuatan saya. Saya mengalami sensasi yang sama, tetapi semuanya membosankan dan terkendali. Itu normal jika duniamu bukan milikmu, jelas Noah. Fokuslah untuk membiasakan diri dengan apa yang kamu miliki sekarang. Kami tidak terlalu terburu-buru, tapi kami harus segera pergi. Pengungkapan Sepunia telah menambah detail penting pada pengetahuan Nuh dan Raja Elbas tentang langit. Mereka sekarang tahu bahwa langit dan bumi memiliki sekelompok pembudidaya elit dalam sistem mereka. Mereka mungkin akan menjadi musuh terakhir mereka sebelum pertempuran terakhir melawan para penguasa. Kehadiran para penggarap yang bahkan harus dihormati oleh langit dan bumi memaksa Nuh dan Raja Elbas mempertimbangkan bagaimana mempercepat rencana mereka. Ada kemungkinan besar bahwa para ahli yang memiliki hak istimewa itu juga seperti mereka. Mustahil bagi makhluk biasa untuk bertahan dari serapan penguasa di seluruh era. Kelompok elit itu mungkin memiliki monster. Nuh dan Raja Elbas telah bertemu kaisar, dan mereka telah mendengar posisinya, tetapi mereka berharap beberapa penggarap istimewa lainnya memiliki pendapat berbeda. Mereka tidak percaya bahwa mereka semua telah memutuskan untuk menggunakan kelompok Nuh sebagai batu loncatan yang mampu meningkatkan peluang langit dan bumi untuk mencapai peringkat ke-10. Beberapa dari para penggarap istimewa itu pada akhirnya akan keluar dari langit dan mencoba menghentikan para ahli dalam kelompok Nuh. Dia menduga Caesar dan levelnya saat ini adalah alasan dibalik penundaan pertemuan itu, tapi dia tidak terlalu memikirkan masalah tersebut. Dia punya waktu untuk menjadi kuat, dan itu sudah cukup untuk saat ini. Apakah kita punya target baru? Raja Elbas bertanya. Saya lebih memilih meminimalkan pembicaraan dengan penguasa lama. Aku sebenarnya punya ide, Noah mengungkapkan, tapi aku perlu Sepunia untuk berpikir keras tentangnya. Sepunia menyela cubitannya dan menunjukkan ekspresi terkejut sebelum menanyai teman barunya. Bagaimana saya bisa membantu? Langit dan bumi sedang mendekati kemenangannya, sehingga seluruh dunia melahirkan anak-anak dari kekurangannya, kata Nuh. Kita tahu bahwa kelemahan yang sama dapat mempengaruhi masalah dunia. Saya kira sesuatu yang mampu melawan langit pasti telah muncul. Bukankah kita bagian dari itu? Raja Elbas bertanya. Saya sedang memikirkan sesuatu yang lebih spesifik, jelas Noah. Mungkin mineral yang mampu menembus langit telah muncul di suatu tempat, atau bagian dari hukum yang kacau menjadi gila di tempat acak di wilayah badai. Saya tidak tahu, tapi kedengarannya tidak terlalu mustahil jika Anda memikirkannya. Kami memang samar-samar sebagai counter, komentar Raja Elbas. Tepat, seru Nuh. Kita mendapat manfaat dari kelemahan sistem langit dan bumi, tapi kita tidak dilahirkan untuk menghancurkannya. Itu hanya tujuan yang telah kita tetapkan dalam pikiran kita karena struktur dunia, tapi kita akan mempertimbangkan untuk mengabaikan para penguasa sama sekali. Jika mereka tidak menimbulkan ancaman terhadap perjalanan kultivasi kita. Raja Elbas mengangguk beberapa kali sebelum mengalihkan pandangannya ke Sepunia. Noah juga menatapnya, dan kedua ahli itu menunggu saat wanita itu memiringkan kepalanya dan tenggelam dalam pikirannya. Aku ingat sesuatu tentang itu, kata Sepunia. Ada logam yang langit dan bumi ingin hancurkan dengan cara apapun, tapi menurutku mereka berhasil. Mereka menghancurkan area itu dengan hukuman mereka. Pengungkapan itu membuat kedua ahli itu mengutuk dalam pikiran mereka. Nuh dan Raja Elbas saling bertukar pandang, tetapi mereka tidak dapat memikirkan rencana yang valid. Bahkan sebagian dari mereka menyerah untuk mencari sesuatu yang lebih baik dari target yang dicanangkan penguasa lama selama ekspansi. Pasti ada sesuatu yang tersisa dari logam itu. Sepunia tiba-tiba melanjutkan berbicara sambil mengacak-acak rambut panjangnya dalam upaya putus asa untuk menemukan kenangan yang tidak ada dalam pikirannya. Saya ingat bahwa langit dan bumi harus meninggalkan sebagian dari materi itu di dunia karena keadilannya, tetapi saya tidak ingat di mana mereka meletakkannya. Saya tahu bahwa itu masih di area itu, tetapi saya tidak dapat memberi Anda lebih banyak lagi. Detailnya, itu sudah bagus, Raja Elbas berteriak saat rasa ingin tahu memenuhi wajahnya. Apakah kamu ingat di mana daerah ini? Itu aku tahu, seru Sepunia. Meskipun aku harus memperingatkanmu, area dalam ingatanku itu unik. Aku tidak tahu apakah langit dan bumi pada akhirnya telah memperbaikinya, tapi kondisinya tidak bagus saat terakhir kali aku melihatnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1998 pulau. Zona mati muncul di mata ketiganya setelah mengikuti Sepunia melintasi badai selama bertahun-tahun. Retakan kecil yang menuju ke ruang hampa mencemari area tersebut.
Dan berbagai bidang tanah melayang di antara warna putih tanpa menjadi korban gaya tarik yang dihasilkan secara alami oleh retakan tersebut. Petak-petak tanah memiliki ukuran, bentuk, dan lingkungan yang berbeda. Nuh melihat sebuah gunung terbalik yang mengambang di samping pohon kecil yang hampir tidak memiliki medan yang cukup untuk menyebarkan akarnya dan dataran yang relatif luas dipenuhi danau. Adegan aneh serupa yang menampilkan berbagai latar menempati bagian lain dari zona mati dan secara aktif menghindari badai di kejauhan. Semua bagian wilayah yang selamat dari kehancuran di masa lalu telah mengembangkan naluri bertahan hidup bawaan. Ketiganya dapat melihat daratan terapung berubah arah secara tiba-tiba, dan hal yang sama terjadi bahkan pada area yang lebih kecil. Noah hampir tidak bisa menahan rasa penasarannya saat melihat kotoran yang mengapung di zona mati juga menempel pada perilaku tersebut. Bagaimana mereka bisa memiliki naluri bertahan hidup tanpa hidup? Nuh bertanya-tanya. Itu pasti akibat dari tindakan langit dan bumi, saran Raja Elbas. Mungkin mereka malah menyebarkan kelemahannya dan bukannya menghancurkannya. Dunia perlu melakukan sesuatu untuk melawan mereka, sehingga mereka tidak pernah berhasil menghilangkan makna yang ada di area ini. Aku tidak bisa membantumu lagi mulai saat ini dan seterusnya, Sepunia mengumumkan. Ingatanku berakhir di sini. Kita harus mulai dengan daratan yang lebih besar, kata Noah, dan ketiganya dengan cepat pergi ke gunung terpencil yang terlihat setelah mencapai daerah tersebut. Suasana aneh menimpa Nuh, Raja Elbas, dan Sepunia ketika mereka masuk lebih jauh ke dalam area tersebut. Awalnya mereka merasa sulit menjelaskan apa yang mereka rasakan, namun pencerahan akhirnya muncul di benak mereka. Tekanan konstan di langit berkurang di sana. Ada sesuatu yang melemahkan kekuatan langit dan bumi. Sudah berapa lama? Noah terkekeh sambil melihat ke langit. Nuh telah berhenti menggunakan perlindungan terhadap pancaran cahaya putih bertahun-tahun yang lalu. Dia sudah terbiasa dengan tekanan yang terus-menerus itu sehingga terasa aneh jika bisa relatif bebas darinya. Bahkan perjalanan dalam kehampaan tidak bisa menghasilkan sensasi yang sama. Apakah kamu benar-benar ingin menghitung? Raja Elbas bertanya sambil mengikuti pandangannya. Saya bisa memberi Anda jawaban dengan cepat. Raja Elbas masih melindungi pikirannya dari pancaran cahaya putih, tapi dia tidak menyia-nyiakan kekuatan itu. Dia mengumpulkan tekanan yang menimpanya dan membuatnya mengalir ke dalam teknik yang dimaksudkan untuk memperluas pikirannya. Begitulah cara dia meningkatkan mentalnya sampai sekarang. Saya tidak cukup peduli untuk mendengarnya, Noah tertawa. Waktu hanya akan terus kehilangan maknanya bagimu, kata Sepunia. Kalian berdua masih sangat muda dibandingkan dengan eksistensi lain di level kalian. Persepsi kalian belum berubah untuk menggantikan ribuan tahun dengan era. Saya berencana untuk memecahkan langit sebelum itu, ungkap Noah. Kedengarannya tidak mungkin, Sepunia terkikik. Tolong, jangan gunakan kata itu, desah Raja Elbas. Itu hanya akan membuatnya melakukan hal-hal gila. Ketiganya terdiam setelah mencapai gunung. Nuh, Raja Elbas, dan Sepunia mempelajari permukaan berbatu dari struktur tersebut untuk mencari sumber efek aneh tersebut, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang layak untuk dipertimbangkan. Masalah di sana memiliki aura yang aneh. Bebatuan di pegunungan terasa sedikit berbeda, meskipun strukturnya senormal mungkin. Mereka membawa efek khusus yang harus diperiksa oleh ketiganya beberapa saat sebelum memahami sifat mereka. Bahan-bahan itu sebenarnya tidak memancarkan kekuatan aneh itu. Mereka berubah karenanya. Aura yang memenuhi zona mati sepertinya mempunyai efek yang sama dengan pengaruh iblis. Hal ini dapat mencemari masalah tersebut dan memaksanya untuk mengungkapkan pengaruhnya, namun segala sesuatunya menjadi lebih redup di sana. Batuan itu tidak dapat mengulangi prosesnya sendiri. Mereka hanya menggemakan sebagian kecil dari kekuatan sumbernya. Di mana sumbernya? Nuh bertanya-tanya, tetapi tidak ada satupun tanah yang mengambang di zona mati yang memenuhi persyaratan tersebut. Raja Elbas dan Sepunia segera mencapai kesimpulan yang sama. Sumbernya tidak ada, jadi mereka hanya bisa melakukan pencarian menyeluruh. Ketiganya kembali ke dalam badai dan menyelesaikan penjelajahan panjang melewati tepi zona mati. Para ahli berharap salah satu daerah terdekat bisa memiliki jejak kekuatan itu, tapi perasaan itu akhirnya hancur. Nuh, Raja Elbas, dan Sepunia kembali ke dalam zona mati setelah memastikan bahwa daratan dan badai di dekatnya tidak memiliki apa-apa. Jawabannya pasti ada di antara aura aneh itu, tapi mereka tidak percaya sumber kekuatan itu ada di antara tanah terapung yang lemah itu. Mereka akan memeriksa semuanya jika situasinya memerlukannya, tetapi jawaban yang lebih baik akhirnya muncul. Noah dan Raja Elbas hanya perlu bertukar pandang sebelum mendekati salah satu celah. Dunia gelap meluas saat serangkaian garis emas memenuhi tepi celah. Kedua ahli itu mempersiapkan diri untuk mengintip ke dalam kehampaan, dan Sepunia tidak ragu untuk bergabung dengan mereka dengan kegembiraan yang terpancar dari sosoknya. Tidakkah kamu perlu membuat sesuatu kalau perjalanan menuju kehampaan berubah menjadi buruk? Raja Elbas bertanya. Saya bersama para pionir di bidang itu, Sepunia menyeringai. Kenapa aku harus melakukan sesuatu? Satu lagi orang kejam yang harus diselamatkan, desah Raja Elbas.
Tali yang terbuat dari materi gelap muncul di antara dunia gelap dan melilit pinggang Sepunia. Materi gelap hampir menyatu dengan jubah yang dia buat dengan kekuatannya tepat setelah bangun tidur. Nuh memperbaiki sebagian dunia gelap menjadi putih dan mengikatkan tali di sekelilingnya sebelum melompat ke celah. Menyelam ke dalam celah yang berada di tengah dunia bisa lebih berbahaya daripada keluar dari langit karena perubahan dimensi, tapi itu bukan apa-apa bagi ahli luar angkasa. Sepunia melompat mengejar Nuh, dan Raja Elbas segera menyusul. Keduanya menemukan Nuh tepat di bawah warna putih, dengan mata tertuju pada sebuah pulau besar yang melayang di antara kehampaan. Dia mengerutkan kening, dan alasan dibalik gerakan itu segera menjadi jelas. Pulau itu berisi makhluk hidup. Berbagai aura keluar dari struktur luas itu, dan beberapa di antaranya berada di peringkat ke-9. Namun, tidak ada energi yang mencapai daratan tersebut, sehingga para ahli tidak dapat menjelaskan bagaimana makhluk tersebut dapat bertahan hidup tanpa merusak lingkungan. Elba, Noah bertanya, tapi temannya menggelengkan kepalanya bahkan setelah memeriksa pulau itu dengan beberapa sensornya. Saya merasakan adanya hambatan, Raja Elbas mengungkapkan. Jelas ada seseorang yang mencoba mengisolasi daerah itu. Mereka tidak melakukan tindakan sejauh itu dengan menciptakan ruang terpisah, namun mereka tetap melakukan pekerjaan yang layak. Bukankah itu saatnya kamu menyerang terlebih dahulu? Sepunia bertanya sambil menatap penuh harap ke arah Noah. Aku tidak seceroboh itu, keluh Noah. Memang benar, ejek Raja Elbas, tapi dia masih mengambil langkah pertama menuju pulau itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1999 penghalang. Belum pernah melihat makhluk serupa. Binatang ajaib itu jelas mirip dengan naga. Mereka mempunyai sepasang sayap, tubuh bersisik panjang, dan 4 kaki, tapi mereka terlihat terlalu kurus untuk kebaikan mereka sendiri. Para ahli kesulitan memahami apakah mereka memiliki otot. Apalagi kepala dan leher mereka aneh. Bagian atasnya normal, dengan sisik dan 2 pasang tanduk melengkung, tetapi bagian bawahnya pada dasarnya tidak ada. Paku panjang tumbuh hingga menciptakan mulut panjang dan aneh yang sepertinya tidak bisa ditutup. Noah, Raja Elbas, dan Sepunia mau tidak mau fokus pada lidah panjang yang keluar dari mulut mengerikan itu. Mereka menyerupai cambuk tebal yang siap pecah di udara, tapi apakah mereka menggunakannya sebagai senjata masih belum jelas. Mereka juga tidak memiliki satu elemen pun. Spesimen yang identik dapat menampilkan jenis nafas yang sangat berbeda. Bentuk yang aneh dan detail yang mengejutkan tentang nafas mereka membuat Nuh tidak dapat menghubungkan spesies itu dengan makhluk-makhluk itu sepengetahuannya. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa binatang ajaib itu bukanlah makhluk alami, dan dia mau tidak mau setuju dengan mereka. Nuh bisa membenarkan soal elemen tersebut. Negeri abadi begitu luas sehingga makhluk aneh seperti itu berpotensi dilahirkan sesekali. Namun, lingkungan mereka mengisyaratkan sesuatu yang jauh berbeda. Pulau itu berada di tengah kehampaan, sehingga seseorang harus mengisi ulang energinya secara manual. Para naga tidak menyadari ketiga ahli itu melayang tepat di luar tepi pulau. Tampaknya ada penghalang yang memisahkan tanah itu dari kehampaan, dan bahkan binatang ajaib peringkat 9 di dalamnya tidak dapat menembusnya dengan indera mereka. Pengetahuan Nuh tentang luar angkasa memberitahunya bagaimana pulau itu tidak mengapung di kehampaan. Penghalang itu membentang di bawah alasnya dan membiarkannya tergeletak di atas kain yang tidak terlihat. Seseorang telah memutuskan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan itu, dan dia hanya bisa memikirkan satu kemungkinan pelakunya. Apa yang dilakukan langit dan bumi di sini? Noah bertanya-tanya sambil terbang mengelilingi penghalang untuk memeriksa strukturnya dan lingkungan yang dilindungi dari sudut pandang yang berbeda. Semuanya berbau langit dan bumi. Penghalang itu membawa kekuatan mereka, tapi aura mereka semakin kuat di pulau sebenarnya. Memasuki area terpencil itu juga tidak menjadi masalah karena Noah dapat mengirimkan gelombang mentalnya ke depan dengan bebas. Tapi dia bisa merasakan bagaimana pertahanan itu mencoba mengelabui pikirannya agar tetap berada di dalam lingkungan tersebut. Efeknya lebih lemah karena aku hanya mengirimkan gelombang mental ke depan, pikir Noah sebelum mengangkat tangannya untuk menyentuh penghalang. Lapisan tak terlihat itu tidak menghentikan Noah, tapi dia menarik tangannya kembali begitu ujung jari tengahnya berada di sisi yang lain. Rasa sakit menyebar dari tangannya, tapi dia hampir tidak mempedulikannya. Seluruh perhatiannya tertuju pada spesimen besar yang mengarah ke posisinya. Nuh tidak bergerak. Naga yang terbang ke arahnya hanyalah spesimen peringkat 8 di tingkat atas, dan perhatiannya tidak tertuju padanya. Penghalang itu berhasil memotong ujung jari tengahnya, dan makhluk itu tidak sabar untuk memakannya. Naga itu terbang menuju ujung jari yang jatuh, dan Nuh turun untuk memeriksanya dengan benar. Dia tetap berada di sisi lain penghalang saat makhluk itu menggunakan lidahnya yang panjang untuk meraih bagian tubuh dan menjejalkannya ke bagian bawah lehernya. Mulut binatang itu sebenarnya dimulai dari tubuhnya, tapi sulit dilihat karena duri-duri menutupinya. Kurang dari 10 meter memisahkan Nuh dari naga itu, tetapi naga itu tampaknya tidak dapat merasakannya. Makhluk itu bahkan tidak mencoba bergerak maju sedikit pun.
Tampaknya dia tahu persis di mana penghalang itu dimulai. Raja Elbas dan Sepunia dengan cepat menghubungi Nuh karena kedekatannya dengan naga. Kedua ahli tersebut bergabung dalam inspeksinya, dan mereka segera menyadari bahwa makhluk itu memancarkan energi aneh yang sama dengan yang ditemukan di zona mati. Kami menemukan sumbernya, seru Sepunia, tapi Noah segera menarik lengannya karena dia mencoba melewati penghalang. Mereka bukan sumbernya, jelas Noah. Mereka hanya sangat terpengaruh olehnya. Meskipun saya tidak mengerti mengapa langit dan bumi membiarkan lingkungan ini terbuka alih-alih menyembunyikannya. Ini benar-benar kosong, kata Sepunia sambil berbalik menunjukkan wajah kosong kepada Noah. Menurutmu, berapa banyak ahli yang akan melompat ke dalam celah tanpa ragu-ragu? Aku bertanya-tanya berapa banyak yang akan mempertimbangkan untuk melihat ke dalam kehampaan. Noah dan Raja Elbas bertukar pandang sebelum melihat kembali ke penghalang. Kata-kata Sepunia benar, dan dia bahkan tidak perlu menyebutkan fakta bahwa di alam yang lebih tinggi, populasinya menyusut setelah kiamat. Penghalang di sisi lain lebih kuat, jelas Raja Elbas. Tidak hanya menyakiti apa yang mencoba meninggalkannya, bahkan mengisolasi makhluk-makhluk ini melalui sesuatu yang mirip dengan ilusi. Apa maksudmu? Nuh bertanya. Lihat spesimen ini, Raja Elbas menunjuk ke arah naga yang memakan ujung jari Nuh. Sesuatu memaksanya untuk tetap berada di dalam penghalang dan tidak pernah mencoba untuk pergi. Aku yakin dia bahkan tidak tahu bahwa ada dunia luar. Hei kau, Sepunia tiba-tiba berteriak dan menarik perhatian teman-temannya. Cobalah keluar dari sana. Noah dan Raja Elbas menggelengkan kepala saat melihat Sepunia ingin memanggil naga itu, namun ekspresi mereka membeku saat mereka menoleh ke arah makhluk itu. Sepunia telah menciptakan salinan dari apa yang terjadi di dunia luar di samping binatang ajaib itu. Ia dapat melihat dan mendengar ketiga ahli tersebut melalui ilusi tersebut. Noah dan Raja Elbas ingin mengakhiri tindakan Sepunia, tapi perilaku naga itu berubah sebelum mereka bisa melakukan apapun. Makhluk itu mengeluarkan suara gemuruh sebelum kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Jatuhnya tidak dapat melukai naga itu, tetapi ia tidak berhenti mengaum. Ia tidak mencoba meneriakkan kata-kata manusia, tapi Nuh dapat memahaminya. Tangisan itu merupakan ekspresi putus asa dari perasaannya. Tampaknya ia akhirnya mengingat kembali sifat situasinya. Raungan putus asa menarik naga lain di pulau itu dan membuat mereka mencapai posisi itu. Beberapa spesimen peringkat 9 juga tampak berkumpul di sekitar makhluk yang mencoba mengekspresikan keputusasaannya dengan tangisannya. Raungan itu akhirnya mulai mempengaruhi naga lainnya. Tangisan keras dan putus asa memenuhi area tersebut dan membuat penghalang itu bergetar. Ketiga ahli tersebut dapat melihat bahwa selaput tak kasat mata bergetar karena perasaan mendalam yang dilontarkan makhluk-makhluk itu ke dalam suara mereka. Getaran tersebut mengungkapkan keberadaan penghalang bagi naga, dan makhluk-makhluk itu segera fokus padanya. Mereka tidak ragu-ragu untuk menyerang bersama menuju membran tak kasat mata itu, tapi cahaya putih tiba-tiba jatuh dari celah di atas mereka dan memenuhi pulau itu dalam sekejap. Cahaya menyelimuti naga, tapi ketiga ahli itu tetap mundur karena makhluk itu hampir mencapai penghalang. Tetap saja, mereka memeriksa pulau itu dari jauh sambil menunggu cahaya yang mengganggu itu menghilang. Nuh, Raja Elbas, dan Sepunia memperkirakan dampak keras akan bergema di daerah itu, tetapi tidak ada yang terjadi. Cahaya mundur dan mengungkapkan bahwa naga telah kembali ke perilaku sebelumnya. Mereka benar-benar lupa tentang penghalang itu. Kelahiran pedang iblis bab 2000 awan. Apakah langit dan bumi mengubah pikiran mereka? Nuh bertanya-tanya, dan teman-temannya juga mempunyai keraguan yang sama. Cahaya itu telah menghentikan pertunjukan hebat yang disebabkan oleh Sepunia. Jelas bahwa langit dan bumi ingin naga itu tetap berada di pulau itu. Tetapi ahli ketiga itu tidak dapat memahami alasan di balik keinginan itu. Pikiran Nuh segera mulai menghasilkan ide. Naga jelas merupakan spesies unik, dan pendekatan hati-hati langit dan bumi terhadap makhluk-makhluk itu menonjolkan ciri-ciri tersebut. Para penguasa tidak akan ragu-ragu untuk melindungi seluruh kawanan jika mereka tidak menghormati keadilan mereka, namun fauna di pulau itu tampaknya memiliki tujuan tertentu. Apakah daratan langit dan bumi akan mencoba membunuh kita jika kita membuat kekacauan di pulau ini? Raja Elbas bertanya. Mereka telah mencoba membunuh kami sejak kesengsaraan pertama kami, komentar Noah. Tidak ada yang berubah. Kau tahu maksudku, lanjut Raja Elbas. Mereka mungkin akan mencoba menghentikan kita mengungkap apa yang disembunyikan pulau itu, kata Noah sebelum berbalik ke arah Sepunia. Mungkin pembuat onar kita akan memiliki wawasan lebih lanjut mengenai topik ini. Benar, kata Raja Elbas sambil berbalik ke arah Sepunia. Aku juga ingin tahu kenapa kamu mencoba menarik perhatian naga itu bahkan sebelum kita mengerti apa yang sedang terjadi. Mata Sepunia berpindah antara Nuh dan Raja Elbas, dan senyuman canggung perlahan muncul di wajahnya. Alasannya cukup konyol, tapi dia tetap mencoba membenarkan dirinya sendiri. Saya ingin melihat apa yang dikatakan naga tentang masalah. Setidaknya kita dapat melihat bahwa pulau itu adalah penjara khusus yang dikendalikan oleh langit dan bumi dan diisi ulang dengan energi.
itu tidak mengizinkan tindakan seperti itu, kata Raja Elbas. Kamu mempunyai beberapa ahli paling ceroboh dalam sejarah sebagai temanmu. Sepunia bertanya. Mereka mungkin bukan mata-mata, jawab Raja Elbas. Kenapa kamu malah repot-repot menerima permintaanku jika kamu berniat memperlakukanku sebagai tahanan? Sepunia mengeluh. Aku tahu kamu ingin berhati-hati, tapi tetaplah pada pendekatan. Jangan mengungkit masa laluku hanya jika itu membantumu. Dia ada benarnya, Noah tertawa. Raja Elbas memelototi Nuh sebelum mengungkapkan keterkejutannya. Apakah kamu benar-benar berpihak padanya? Entah dia teman kita, atau bukan, Noah mengangkat bahu. Kita mungkin masih meragukannya, tapi kita tidak perlu mempertanyakan metodenya. Kita membuatnya seperti itu, setidaknya sebagian. Raja Elbas tidak suka mendengar kata-kata itu, tapi kata-kata itu masuk akal. Adalah munafik jika menghubungkan perilaku sembrono Sepunia dengan kemungkinan pengkhianatan. Iblis ilahi dan Nuh telah melakukan hal yang jauh lebih buruk pada saat-saat penting, dan dia jauh dari standar yang telah mereka tetapkan. Dia mengambil bagian dari karakternya ini darimu, Raja Elbas mendengus sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke pulau. Jadi, apakah kamu ingat sesuatu tentang tempat ini? Nuh bertanya. Saya rasa saya tidak pernah mengetahui apapun tentang hal itu, ungkap Sepunia. Saya ingat hampir semua hal tentang tanah yang hancur, dan saya juga tidak memiliki titik kosong yang berarti tentang kejadian yang berhubungan dengan area tersebut. Saya pikir langit dan bumi telah menyembunyikan naga bahkan dari pengikut mereka. Itu sudah membantu, kata Noah. Keadaan ingatan Sepunia menambahkan informasi ke pulau itu, setidaknya ketika menyangkut pendekatan langit dan bumi terhadap topik itu. Para penguasa mungkin tidak dapat menghancurkan tanah tersebut karena keadilannya, namun Nuh mengembangkan ide yang berbeda ketika dia memikirkan tentang apa yang telah diungkapkan rekannya. Langit dan bumi bisa saja menciptakan penjara sebelum menandai pengetahuan itu sebagai hal yang penting. Sepunia akan melupakannya kalau begitu, yang akan meninggalkan titik kosong dalam ingatannya dan mengungkapkan niat para penguasa kepada Nuh dan Raja Elbas. Sebaliknya, Sepunia mengaku tidak tahu sama sekali tentang pulau tersebut. Dia belum pernah mempelajarinya, yang membuat Nuh percaya bahwa langit dan bumi sedang mengadakan beberapa proyek penting di sana. Dia tidak dapat menemukan alasan lain untuk menjelaskan mengapa para penguasa merahasiakannya dari para pengikutnya. Permasalahannya menjadi lebih menarik pada saat itu. Nuh tidak sabar untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan langit dan bumi, dan masalahnya bahkan belum sampai ke pulau itu. Misi tersebut membutuhkan jalan keluar, dan matanya tertuju pada Raja Elbas. Cahaya keluar dari celah itu, ucap Raja Elbas sambil menunjuk celah tepat di atas pulau. Saya pikir langit dan bumi telah memasang pertahanan di sana karena mereka membutuhkan jalur aman untuk cahayanya. Mungkin mengarah ke bagian tertentu di langit, tebak Noah. Saya tidak ingat celah di sisi lain itu. Langit dan bumi mungkin menggunakannya sebagai jalur khusus untuk cahaya mereka. Aku tidak tahu tentang langit sebenarnya, komentar Sepunia. Langit dan bumi tidak membiarkan lorong-lorong itu terbuka untuk waktu yang lama. Saya kira ada awan putih di sisi lain. Awan, Nuh dan Raja Elbas bertanya secara bersamaan. Kamu berada di sana ketika kamu kembali dari sisi lain tanah abadi, Sepunia menjelaskan. Langit dan bumi menutupi permukaan langit dengan hukum-hukum kacau yang memiliki arti tertentu dari waktu ke waktu. Kami menyebutnya awan. Nuh dan Raja Elbas tidak bisa melupakan jebakan yang dipasang langit dan bumi untuk mereka setelah misi bersama iblis. Noah harus memanggil Sword Sein untuk menyelesaikan situasi itu, dan Sword Sein akhirnya tetap bersama kelompoknya sampai terobosannya. Gagasan untuk berakhir di bidang serupa merupakan hal yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Cahaya yang dipancarkan di pulau itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran seluruh kelompok naga yang menampilkan beberapa spesimen peringkat 9. Awan putih di sisi lain harus mengandung banyak energi, tapi mereka juga bisa menyiapkan pertahanan bagi mereka yang berani menyerang. Kemungkinan langit dan bumi mengerahkan pertahanan di sana relatif tinggi. Para penguasa tidak memberitahu pengikutnya tentang pulau itu untuk memastikan bahwa tidak ada kenangan tentang tempat itu yang ada dalam pikiran mereka. Mereka telah mengambil tindakan pencegahan untuk menjaga area itu tetap tersembunyi, jadi bisa diasumsikan hal yang sama terjadi pada awan putih di sisi lain lorong. Tidakkah ini terasa familiar? Raja Elbas bertanya-tanya setelah ketiganya terdiam selama beberapa menit. Memang benar, Noah membenarkan. Apa yang kalian berdua katakan? Sepunia bertanya. Langit dan bumi pasti sedang mempelajari naga-naga ini, jelas Noah. Atau bereksperimen pada mereka, tambah Raja Elbas. Lingkungan terisolasi dalam kehampaan ini sempurna untuk menghindari pengaruh eksternal. Namun, saya harus mengakui bahwa cahaya yang menyapu pikiran adalah ide yang bagus. Saya harus mengambil dan memperbaikinya. Apakah menurutmu arsitek ilahi ada hubungannya dengan itu? Nuh bertanya. Nuh mengenal arsitek ilahi karena warisan yang ditemukan di dimensi terpisah dengan kesengsaraan surga yang berulang, tetapi hanya Raja Elbas yang pernah berinteraksi dengannya.
Dia memiliki peluang lebih tinggi untuk merasakan kehadirannya di pulau di depan mereka. Saya kira tidak, Raja Elbas mengevaluasi. Aku memuji cahayanya, tapi ini masih terasa ceroboh. Mengapa langit dan bumi menyembunyikannya di kehampaan ketika mereka memiliki langit yang bisa mereka gunakan? Karena mengandung sesuatu yang bertolak belakang dengan struktur langit. Kata Sepunia dan membenarkan apa yang enggan disebutkan oleh Nuh dan Raja Elbas karena ingin mengumpulkan lebih banyak data.